Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kakak melanjutkan pelajaran kita tentang perbandingan. Kakak akan memberikan contoh sedikit tentang perbandingan yang digunakan pada bangun datar dan bangun ruang. Dan juga kakak akan menjelaskan tentang skala. Oke ya. Oke, nah ini contoh latihan soal perbandingan bangun datar dan bangun ruang. Nah nih, misalnya kakak punya soal seperti berikut. Dua buah persegi, perbandingan sisinya adalah 2:3. Sisi persegi yang kecil adalah 6 cm. Hitunglah sisi persegi yang besar. Perbandingan luas kedua persegi tersebut, ya. Nah, berarti kan kalau kita mengerjakan soal ini, maka kita punya persegi besar, ada persegi kecil, gitu ya. Sisinya itu berarti ini 3:2 ya. Nah, kenapa 3:2? Kan besar banding kecil, gitu ya. Boleh dibalik-balik, gitu ya. Nah, kemudian ini perbandingannya, sisi sebenarnya yang kecil adalah 6. Oke, ini adalah 6. Nah, maka kita cari yang ini dong. Berapakah ini ya? Ingat gimana carinya? Berarti sisi yang besarnya adalah pasti dikali 6. Pasti bawahnya per 2. Karena ini paling komplit keterangannya, gitu ya. Dan kita tahunya yang ini. Yang ditanya adalah yang 3. Berarti ini adalah 9. Oke ya, 9 cm. Nah, ditanya kemudian perbandingan luas kedua persegi tersebut. Nah, ini ada dua cara nih. Jadi kakak akan terangin seperti ini. Perbandingan luas, berarti luas yang besar banding luas yang kecil. Atau luas yang kecil luas yang kecil banding luas yang besar berapa gitu ya. Cara paling gampang, cara paling terpikir adalah kita kaliin dong. Bener gak? 6, bener gak? 6 kuadrat dibanding sama 9 kuadrat. Kenapa 6 kuadrat? Kenapa banding 9 kuadrat? Karena luas persegi adalah sisi kuadrat ya. Makanya 36 dibanding 81. Tapi masih harus disederhanakan. Dibagi berapa? Bagi 9 ya. Bagi 9 adalah 4. Dibagi 9 adalah 9. Makanya jawabannya 4 banding 9. Nah, kakak akan memberikan satu tips menarik. Nah ya, jadi tipsnya adalah seperti ini. Sisinya, nah sisi kecil banding sisi besar, kita tahu 2:3. Oke ya. Nah, ketika kita mau mencari luas, nah coba adik-adik lihat ya. 2 jadi 4. Diapain tuh? Terus yang ini 3 jadi 9. Ayo. Ada yang tahu diapain? Betul, dikuadratkan. Jadi kita tidak perlu cari luasnya ya. Kita bisa tahu nih dari sini. Nah, kita bisa tahu kalau luas kecil banding luas besar adalah berapa? 4:9. Kenapa? Dari sisi supaya ini adalah di sisi pangkat 2 gitu ya. Maka ini juga sama dipangkatin 2 gitu. 3/2 gitu. Berarti ininya dapatnya adalah 2/2 ya. Jadi gampang ya. Tidak perlu mencari luasnya, kakak bisa mencari perbandingan luasnya. Kakak memotong 2 langkah. Nih, kakak memotong 2 langkah. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Sekarang kubus. Nah, jadi sisi kubus A, jadi sisi kubusnya sisi A banding sisi B. Nah, atau supaya gampang begini, kakak tulisnya begini ya. Kita punya kubus A. Kita punya kubus A. Kita punya kubus B. Ya. Kemudian kita punya perbandingan sisinya. Sisinya ya. Ini 2:3. Oke ya. 2 lagi 1. Oke ya. 1:3. Kemudian ada luas, ada volume ya. Ayo, kalau luas tadi diapain? Dikuadratin ya. Berarti ini 1:9. Kalau volume berarti 1:. Kenapa 27? Ada yang tahu? Ya, betul. Pangkatin 3. Karena sisi supaya jadi ke sini adalah dipangkatin 3 gitu ya. Makanya juga sama dipangkatin 3.
Oke, berarti kita udah dapat nih perbandingannya nih. Sekarang kita lihat nih. Luas kubus A adalah 54. Berapakah luas kubus B? Luas A dibanding luas B itu berapa? Berapa nih? Luas A banding luas B 1/9. 1/9. Luas A-nya 54. Nah, berapa nih luas B-nya gitu ya. Nah, ini kakak terpikir lagi nih suatu cara nih. Jadi caranya adalah begini. Ingat perbandingan itu boleh dalam bentuk pecahan. Nah, LA per LB sama dengan 1/9. LA-nya 54 dibanding LB sama dengan 1/9. Gitu ya. Berarti LB-nya adalah berapa nih? 54 dikali 9 ya. Berapa nih? 36, 6, 3, 4, 86 cm persegi. Ya. Atau bisa juga, berarti si LB, nah ini pasti 9/1 dikali LA. Gitu ya. Boleh mana aja. Oke, boleh pakai cara yang mana saja. Silakan. Ya. Nah, tinggal volume. Nah, ternyata volume kita sudah dapat juga kan perbandingannya. Berarti volume A dibagi volume B adalah berapa tuh? 1/27. Volume A-nya adalah 81 dibanding volume B sama dengan 1/27. Maka volume B-nya adalah 81 dikali 27. Wah, besar ya. Silahkan dikalikan. Oke. Tapi kira-kira caranya begitu. Penekanan kakak adalah kalau kita punya sisi perbandingan 1/3, maka perbandingan luasnya pasti 1/9 dikuadratkan. Perbandingan volumenya pasti 1/27 dipangkat 3 kan, dikubikan. Ya. Contoh satu lagi. Nah, jadi 2 buah kubus perbandingan rusuknya 3/5. Jumlah panjang rusuk. Nah, jumlah panjang rusuk ini menariknya jumlah panjang rusuk gitu ya. Jumlah panjang rusuk adalah 60, maka jumlah panjang rusuk yang besar berapa gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Nah, sisi ini kalau berubah jadi luas baru dikuadratkan ya. Berubahnya drastis. Tapi kalau kita kalikan, misalnya kakak kali 6. Kakak kali 6. Gitu ya, sama-sama dikali 6. Ini kan jadi 1/18 ya. Benar gak? 6/18. Kalau disederhanakan ternyata tetap 1/3. Gitu ya. Jadi kalau hanya dikalikan biasa, dia tidak merubah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Berarti di soal ini, kan ini kan panjang rusuk doang. Panjang rusuk itu kan hanya sisinya dikali berapa? 12 ya? Ya, rusuk kubus ada 12. Gitu ya. Berarti perbandingan panjang rusuk itu pasti sama dengan perbandingan rusuknya. Karena tidak ada satuan yang dikalikan atau dikuadratkan gitu ya. Ini masih cm nih. Nih masih cm. Beda kalau luas, dia udah cm kubik. Makanya dia perbandingannya kita kuadratkan gitu ya. Berarti ini gampang nih, rusuk yang besar berarti tinggal 5/3 dikali 60. 5/3 kali 60 dapat dari mana? 60 itu yang kecil. 3 itu yang kecil taruh bawah. Karena kita taunya yang 60 ya. Gitu ya. Atau gini deh, supaya nggak bingung, kakak tulis seperti tadi ya. Berarti kita punya kubus yang kecil. Kita punya kubus yang besar. Gitu ya. Kita punya sisinya. Nah, sisinya berarti 3/5 gitu ya. Berarti kalau luas berapa? Kuadratin berapa tuh ya? 9/25. Kalau volume berarti 27/125 gitu ya. Nah, kalau panjang rusuk sama. Jadi kalau jumlah panjang rusuk yang kecil, gimana saya? Nih jumlah rusuk kecil banding jumlah rusuk besar, ini tetap sama nih. 3/5. Tidak berubah. Jadi kalau rusuk kan hubungannya sama sisi kan cuma sisi dikali 6, dikali 12 gitu ya. Bukan dikuadratin. Jadi tidak berubah. Nah, ini berarti 60 bagi rusuk yang B sama dengan 3/5 gitu ya. Nanti dapat rusuk yang B adalah 60 dikali 5/3. Dapat adalah 150 cm. Gampang ya? Sekarang yang luas. Berarti sama nih. Luas kecil
banding luas besar sama dengan berapa tuh? 9 banding 25. Luas kecilnya 24. Nah, 24 banding luas besar sama dengan 9/25. Oke ya. Oh, ini kakak sederhanain dulu ah. Bagi 3, 8. Berarti 3 luas besar sama dengan 400 gitu ya. Atau luas besarnya, ini 200 ya. 200 bagi 3 cm persegi. Oke ya, ini sudah harus bisa ya, kali silang kakak sudah ajarkan di video persamaan. Terakhir yang C. Nah, ini yang B. Berarti kalau yang C, volume kecil dibagi volume besar sama dengan 27/125. Angka ini kakak dapat dari sini ya. Baru kakak masukin angka aslinya. 100 per volume besar sama dengan 27/125. Oke, adik-adik bisa lanjutkan sendiri ya perhitungannya ya. Kita latihan sedikit menghitung gitu ya. Nah, memang kalau soal yang ini nanti jawabannya kurang bagus ya. Volume besarnya kalau dalam pecahan 125/00/27 gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam bangun datar dan bangun ruang, prinsip perbandingan yang sangat penting atau trik yang sangat penting adalah ingat kalau perbandingan rusuknya 1/2, maka perbandingan luasnya 1/4. Perbandingan volumenya 1/8 dipangkat 3 kan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang skala. Nah, jadi skala itu apa sih gitu ya? Skala merupakan salah satu bentuk aplikasi dari perbandingan nih. Oke, skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar atau maket atau mainan gitu ya, dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang suka koleksi mainan, kalau mainan yang bagus tuh, mereka akan mencantumkannya skalanya 1 banding berapa gitu. Misalkan kalian beli miniatur kapal Tampomas atau Titanic gitu ya. Ya kalau asal-asalan bisa aja bikinnya gitu. Tapi kalau yang bagus itu pasti ada miniaturnya, ada skalanya, 1/400 gitu ya. Oke, skala digunakan untuk menggambar suatu DNA atau peta sehingga dapat mewakili aslinya dengan baik gitu ya. Lebih enak dilihat ya kalau misalkan misal kamu punya kubus, perbandingannya sama semua, skalanya sama semua, itu lebih enak dilihat dibandingkan oh ternyata ada yang panjang sedikit, yang ini beda, yang ini asal, jadi balok. Jadi berubah dia bentuknya ya. Karena dipanjangin dikit jadi berubah bentuknya. Padahal harusnya bentuknya kubus ya. Oke. Nah, jadi rumus skala itulah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Oke. Nah, ini kita langsung ke latihan aja. Contohnya pada sebuah peta jaraknya 3,5 cm mewakili jarak 28 km. Tentukan skala gitu ya. Oke. Tentukan jarak sungai pada peta 4,3 cm. Berapa jarak sesungguhnya sungai tersebut. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, yang paling penting adalah kita tahu skalanya. Jadi, skala. Bukan Starla ya. Itu lagu tuh. Lagu untuk Starla ya. Surat untuk Starla. Ini skala. Nah, skala itu adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Ini sebenarnya materi sudah pernah ya di kelas 6 ya. Jadi harusnya adik-adik sudah cukup fasih gitu ya. Kakak hanya sedikit menambahkan. Nah, ini berarti 3,5 cm dibanding dengan 28 km. Nah, ini kembali di video sebelumnya. Ingat kalau kita mau menyamakan atau menyederhanakan harus sama satuannya. Maka ini jadi 3,5 cm dibagi 28 km ke cm berapa ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kakak tambahin 1 supaya komanya bisa hilang. Oke, sekarang tinggal kita bagi-bagi saja. Bagi berapa ya? Bagi 7 ya. Bagi 7, 5. Bagi 7, 4. Nah, ini bisa dibagi. Ini kan 4, 0, 0, 0, 0, 0. Ini jadi 80 ya. Maka ini 1 banding 80. 1, 2, 3, 4. 1 banding 800.000. Oke, berarti skala di soal ini adalah 1 banding 800.000. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga skala peta tersebut 1 banding 800.000. Ya. Nah, tapi kalau ketemu soal-soal seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini, harus ingat bisa dijadikan bentuk seperti ini. Kenapa penting? Karena kalau kita lihat yang B,
Berapakah jarak sungai pada peta? Jika jarak sungai pada peta 4,3 cm, berapakah panjang sesungguhnya sungai tersebut? Berarti kan ditanya jarak sebenarnya ya. Berarti kan skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sesungguhnya, gitu ya. Nah, habis ini ya. Nah, kalau kita tulis bentuknya 1/800.000-nya ke samping, kita bingung nih ngitungnya. Tapi kalau kita ngitungnya tulisnya begini, sama dengan 4,3 per jarak pada jarak sebenarnya. Nah, ini lebih gampang dong ngitungnya. Kita tinggal kali silang. Jarak sebenarnya berarti 4,3 dikali 800.000. Berapa nih ya? 43 dikali 8. Berarti ini 42. 4 kali 3, 344. Berarti ini 3, 4, 4. Ini dicoret 1 ya, pindah ke sini coret 1. Jadi nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa tuh? Wah, kok udah gede banget ya? 3.440.000. Nah, ingat tadi skala itu adalah satuan yang kecilnya. Maka ini sentimeter atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 34,4 kilometer. Ya. Nah, jadi satu lagi yang penting berarti skala itu biasanya hasil akhirnya adalah satuan terkecilnya. Berarti kalau di sini sentimeter. Oke. Kita coba lagi. Nah, ini jarak peta pada skala adalah pada peta dengan skala 1/2.500. Jarak kotak A, kotak B adalah 5 cm. Berapa kilometer jarak kotak sesungguhnya? Ya. Berarti ingat skala jarak peta banding jarak sesungguhnya, ya. Jangan tulis mendatar, tulis 1/2.500 sama dengan jarak peta 5 cm dibagi jarak sesungguhnya. Maka jarak sesungguhnya adalah 2.500 dikali 5. Gampang, berapa tuh? 1, 2. Nah, ya, berapa tuh? 12.500. Centimeter tapi ya, ingat ya, satuannya karena centimeter ya. Yang ditanya adalah jarak dalam kilometer. Berarti kita mesti bagi 100.000 atau 125 kilometer. Ya. Ingat tuh, kilometer ke sentimeter baginya 100.000. Nolnya coret 5. Ya. Gampang. Lanjut lagi. Nah, bisa saja soal-soal kalian tidak sesimpel ini. Agak ribet dikit gitu ya. Panjang dan lebar suatu lapangan sepak bola tergambar di kertas dengan ukuran 5/3 cm. Skala gambar tersebut 1/3000 gitu ya. Seorang berlari mengelilingi lapangan 5 kali. Berapa kilometer nih? Ya sudah berlari atau berlalu gitu ya. Kalau dia memutari lapangan itu 5 kali. Nah, berarti nggak mungkin dalam sentimeter dong ya. Kilometer berarti sebenarnya apa yang peta ya? Oh, sebenarnya ya. Maka kita mesti cari tahu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Ya. Kakak kasih space sedikit. Nanti ada sedikit cara alternatif. Berarti skala sama dengan panjang pada peta dibanding panjang sebenarnya. Skalanya 1/3000. Kakak tulis ke bawah, jangan ke samping. Panjang pada petanya 5 banding panjang sebenarnya. Oke, berarti panjang sebenarnya apa tuh? 15.000 ya. Sentimeter. Atau berapa kilo ya? Ada yang tahu berapa kilo? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0,15 kilometer. Oke. Sekarang si lebar sebenarnya. Berarti skala sama dengan lebar peta per lebar sebenarnya. Gitu ya. 1/3000 sama dengan lebar petanya itu 3 dibagi lebar sebenarnya. Ini adalah 9.000 cm atau 0,09 km. Oke, berarti ketika kita mau cari tahu berapa sih kilometer yang sudah berlalu, kita bisa apa nih? Yaudah, kita cari keliling dong ya. Kelilingnya berapa nih? 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya. 2 kali 0,15 tambah 0,09. Karena kakak langsung hitung ke kilometer, walaupun agak riskan nih. Kenapa? Karena kita main pecahan nih. 0,24 atau 0,48 km.
Oke, tapi ditanya berapa? 5 kali. Maka dia sudah berlari. 0,48 kali 5. Atau berapa nih? 2,4 kilometer. Oke ya. Nah, itu salah satu cara mengerjakannya. Ada cara yang lain, boleh dipilih, tapi kakak sarankan pakai cara yang ini. Kenapa? Karena kalau cara yang lain, kakak bisa begini. Kakak hitung dulu nih, keliling pada peta. Bisa berapa? 2 panjang tambah lebar ya. Berarti berapa tuh? 2 kali 5 tambah 3. Berarti 16 cm. Kakak bisa hitung keliling sebenarnya. Oke, keliling sebenarnya gimana? Berarti skala sama dengan keliling pada peta dibanding keliling sebenarnya. Skalanya 1/3000 sama dengan keliling pada peta 16 dibanding keliling sebenarnya. Nah, ini 48 nih. 48 cm. Sama ya? Sama ini. Nah, sama sebetulnya hasilnya. Nah, kenapa kakak tidak saranin kalau keliling masih gampang, tapi yang menjadi masalah kalau luas? Contohnya di soal yang nomor 4. Ya. Kenapa kakak bilang jadi masalah? Karena begini, kan dia skala. Ingat, skalanya kan skala panjang ya. Ini skala panjang. Nah, skala panjangnya itu, ini kan panjang pada peta dibagi panjang sebenarnya. 1/1500 gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang luas, misalkan adik-adik mau bikin luas dulu nih. Nah, berarti luasnya adalah 10 kali 15 ya. 150 cm persegi. Berarti skala. Nah, ingat karena luas dibagi dengan luas pada peta dibagi dengan luas sebenarnya, ternyata skalanya harus harus dikuadratin. Jadinya 1/1500 dikuadratin. Waduh, ngitungnya ribet ya. Nah, jadi ketika ketemu soal seperti ini, walaupun bisa boleh pakai cara seperti itu, ini sebenarnya cara yang tadi kakak ajarin di bangun ruang bangun datar, nah, tapi kakak lebih memilih pakai cara seperti ini. Jadi kakak hitung dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Gitu ya, lebar sebenarnya. Nanti ini skala sama dengan panjang peta dibagi panjang sebenarnya. 1/1500, panjang petanya 10 dibagi panjang sebenarnya. Maka panjang sebenarnya adalah 15.000 cm. Oke ya. Atau ya 150 meter. Ya. Berapakah lebar sebenarnya? Skala sama dengan lebar pada peta dibagi lebar sebenarnya. Skalanya 1/1500. Lebar pada peta. Oh, ini kakak salah nih. Ini ternyata lebar. Ini lebar. Sehingga dapat lebarnya 150. Nah, ini ternyata panjang. Kebalik. Panjang. 15 berarti 15 dibagi panjang sebenarnya. Gitu ya. Berarti panjang sebenarnya adalah 125,00 cm atau berarti 125 meter. Nah, berarti luas tinggal dikalikan aja. 150 dikali 125 meter persegi. Ya. Jadi terserah adik-adik mau teman-teman mau pakai yang mana, tapi kakak sarankan supaya tidak salah menghitungnya, lebih baik pakai cara yang agak sedikit manual. Oke ya. Contoh terakhir yang nomor 5. Jadi satu persegi panjang digambarkan dengan skala 1/300, panjangnya 5/3 kali lebarnya. Lebarnya digambarkan 3 cm. Berapakah meter persegi sesungguhnya luas persegi tersebut? Berarti seperti kakak bilang, kakak akan hitung panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, gitu ya. Lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya, berarti skala sama dengan panjang peta dibagi panjang sebenarnya, gitu ya. Oh, tapi ternyata
kita tidak tahu nih panjangnya peta berapa, panjang sebenarnya berapa. Berarti kita tidak bisa menghitung dulu yang ini. Di sini cuma dikasih tahu lebar ini ya. Maka kakak hitung dulu lebar sebenarnya dulu. Skala sama dengan lebar pada peta dibagi lebar sebenarnya. Lebar pada peta, 3 cm. Skalanya 1:300. Nah, lebar pada skalanya, berarti, pada lebar sebenarnya kita cari tahu. Berarti lebar sebenarnya 900 cm atau ini 9 meter. Ya. Oke, lebar sebenarnya 9 meter. Nah, gimana cari panjang sebenarnya? Boleh kalian cari panjang pada petanya dulu. Boleh juga dong kakak pakai keterangan ini. Panjang 5/3 kali lebar. Oke, ada kalimat yang sangat membantu ternyata. Oke, berarti panjang sebenarnya itu sedangkan 5/3 dikali lebar sebenarnya. Atau kalau kalian mau panjang pada peta juga boleh 5/3 dikali lebar sebenarnya. Tapi harus diubah lagi dong, cari lebar pada peta gitu ya. Kamu mesti cari lagi nih panjang sebenarnya berapa gitu kan. Ya udah, lebih baik kita pakai cara yang ini. Jadi panjang sebenarnya adalah 5/3 dikali 9 atau jawabannya 15. Sehingga luasnya adalah 9 dikali 15. Berapa nih? 9 kali 15 berarti 135 meter persegi. Oke ya. Jadi gampang, ini adalah cara-cara kita menyelesaikan soal-soal skala. Nah, prinsip pada bangun ruang dan bangun datar tentang perbandingan sisi menjadi perbandingan luas dan volume ternyata bisa juga diterapkan di sini. Tapi saran kakak adalah kita hitung satu-satu aja. Panjang sebenarnya berapa, luas sebenarnya berapa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Ayo dibagikan kepada teman-teman kalian. Boleh melalui WhatsApp, di-share aja dari YouTube, bisa kita share ya. Bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa ke Twitter, bisa ke Line dan sebagainya. Silahkan di-share. Jangan lupa videonya di-like dan juga di-subscribe channelnya kakak.